Kita semua pernah tertawa bersama SpongeBob, terpukau oleh Toy Story, atau mungkin tersentuh oleh kisah Totoro. Tapi, tahukah kamu bagaimana semuanya dimulai? Yuk kita telusuri bersama sejarah film kartun dari garis sederhana hingga animasi yang memukau dunia. Sebelum ada kartun seperti yang kita kenal sekarang, para pionir animasi sudah bereksperimen dengan gambar bergerak di akhir abad ke-19. Tahun 1892, Emile Reynaud memperkenalkan teater optik di Paris, sebuah pertunjukan gambar bergerak yang diputar manual. Lalu pada 1908, lahirlah Phantasmagorie, karya Emile Cole. Animasi ini hanya berdurasi 2 menit, tapi dianggap sebagai kartun pertama dalam sejarah, dibuat dari 700 gambar tangan. Pada 1914, Winsor McCay membuat Gertie the Dinosaur, memperkenalkan karakter animasi dengan kepribadian. Ini adalah awal mula karakter dalam kartun. Tahun 1928 menjadi tonggak penting. Walt Disney memperkenalkan Mickey Mouse lewat Steamboat Willie, kartun pertama yang disinkronkan dengan suara. Dunia pun jatuh cinta. Disney lalu membuka jalan dengan Snow White and the Seven Dwarfs, 1937, film animasi panjang pertama yang sukses besar secara komersial. Sementara itu, Warner Bros. Menghadirkan karakter-karakter ikonik seperti Bugs Bunny, Daffy Duck, dan Porky Pig. MGM tak mau kalah dengan Tom and Jerry, menciptakan komedi slapstick yang melegenda. Inilah masa keemasan kartun, penuh warna, orkestra, dan animasi tangan yang luar biasa rumit. Masuk ke tahun 1950-an, televisi mulai masuk ke rumah-rumah. Studio animasi harus beradaptasi. Untuk menghemat biaya, teknik limited animation digunakan. Gerakan dibuat sesederhana mungkin. Tapi bukan berarti kartunnya membosankan. Hanna-Barbera muncul sebagai raja baru TV dengan The Flintstones, Scooby-Doo, dan The Jetsons. Kartun menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak-anak di seluruh dunia. Di Jepang, muncul gaya animasi unik yang kita kenal sebagai anime. Tahun 1963, Astro Boy karya Osamu Tezuka menandai lahirnya anime TV. Dragon Ball, Naruto, One Piece adalah beberapa anime Jepang terkenal yang melegenda hingga saat ini. Sementara itu, di Eropa, karya-karya animasi cenderung lebih artistik dan filosofis. Studio Ghibli dari Jepang yang didirikan tahun 1985 kemudian menyentuh dunia dengan film seperti My Neighbor Totoro dan Spirited Away. Tahun 1995 menjadi titik balik besar. Toy Story dirilis sebagai film animasi 3D penuh pertama. Pixar sukses besar dan mengubah cara kita melihat animasi. Studio besar lain seperti DreamWorks dengan Shrek dan Illumination dengan Despicable Me ikut meramaikan era animasi komputer. Namun, animasi 2D tidak punah. Serial-serial seperti Avatar The Last Airbender atau Adventure Time membuktikan bahwa animasi tradisional masih dicintai. Masuk ke era 2010-an dan seterusnya, internet memberi ruang baru bagi animator independen. Platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram memperkenalkan kartun pendek yang dibuat bahkan oleh satu orang saja. Animasi kini tidak lagi terbatas di bioskop atau TV. Siapapun bisa membuat dan membagikannya ke dunia. Dari gambar sederhana yang digerakkan tangan, ke animasi digital super realistis, kartun telah menemani kita lebih dari 100 tahun. Dan yang paling luar biasa, perjalanan ini belum selesai. Karena selama masih ada imajinasi, akan selalu ada cerita yang bergerak. Jika kalian suka dengan kartun, jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi edukatif buat kalian ya.